Selamat pagi semuanya. Mohon izin ya, saya hari ini agak pelan-pelan suaranya karena sambil menjadi penanggung jawab lokasi UTBK gitu ya. Jadi nanti eh, apa agak kurang jelas mungkin suaranya. Jadi hari ini kita lanjutkan lagi untuk perkuliahan bersama praktisi kita. Eh, Hari ini materinya ada ya Bu Yustin hari ini materinya adalah tentang lead keempat. Saya inisiatif dari sini. Baik, untuk sebelum untuk Bu Justin silahkan Bu jika akan memulai. Nanti untuk dokumentasinya saya bantu Bu dari sini. Oke ya, terima kasih Pak. Ya, Nah, mulai ya. Hari ini kita bahas lead compound. Eh, udah lebih banyak ya yang hadir ya. sudah 32 orang. Oke, oke. Coba kemarin kan kita belajar formakopor. Hari ini lead. Bedanya apa sih? Ada yang kira-kira tahu nggak? Rosi coba Rosi, supaya kita lebih hidup nih. Silakan. Bedanya formakopor sama lead compound. Ya, kalau lead compound itu rangkaian virus sterik dan elektronik yang diperlukan untuk memastikan interaksi supramolekul yang optimal dengan struktur target biologis tertentu dan untuk memicu atau memblokir respon biologisnya. Oh, eh, kalau lead compound itu senyawa yang memiliki aktivitas biologi. Jadi bedanya itu em, bedanya Bedanya sebentar. apa? Supaya nyambung soalnya kalau nggak tahu bedanya nanti nggak nyambung kuliahnya. Jadi lead compound itu dia kayak aktivitas farmakologis yang pertama, Bu. Kalau yang farmakofornya itu yang berikutnya. Yang berikutnya. Ya, jadi setelah lead compound terus farmakofor. Itu bukan. Oh, oke. Yang lain yang bisa bantu? Rifki coba. Baik, Bu. Bedanya apa? Menurut saya terdengar nggak, Bu? Samar-samar, kecil, sayup-sayup. Agak dekat mungkin ke ininya, ke mic-nya. Sekarang suara dengar dengar nggak, Bu? Dengar Nah, sekarang, ya, udah bagus. silakan. Baik, Bu. Buat kalau menurut saya itu, kalau lead compound itu merupakan suatu senyawa yang menjadi acuan gitu, Bu, di dalam pembuatan obat. Nah, sedangkan kalau farmakofor itu lebih ke strukturnya, maksudnya gugus fungsinya yang berinteraksi gitu, Bu. Jadi, kalau Oh, misal farmakofor itu lebih ke gugus fungsi atau interaksi yang ada di dalam suatu senyawa obat. Nah, kalau misalnya lead compound itu merupakan keseluruhan dari senyawa obatnya itu, Bu, yang menjadi acuan untuk pengembangan obat tersebut. oke. Ya, Kalau ya menurut saya betul gitu. ya. Oke, betul ya. Oke, Eh, Pak boleh di next slide kedua. Slide keduanya, yang tadi yang definisi Pak. Jadi kalau lead compound itu merupakan struktur-struktur yang menunjukkan aktivitas farmakologi ya dan berperan sebagai starting point pada drug discovery
desain. Jadi keseluruhan, ya benar kata Rifki tadi, secara keseluruhan ya. Kalau farmakopor itu hanya gugus-gugusnya, tapi sama-sama menunjukkan aktivitas farmakologi. Sampai sini paham nggak? Jadi beda ya, beda apa sama? Beda. Oke, terima kasih. Lalu, nah, next Pak. Nah, ini adalah urutan-urutan tahapan untuk suatu pengembangan obat. Kita udah sampai tahap mana nih? Tengah-tengah ya. Jadi suatu obat itu ditemukan masih panjang tahapannya. Jadi setelah ketemu lead compound-nya, lalu harus ada uji lagi, uji preklinis dan uji klinis. Baru setelah itu mengajukan paten. Jadi lead compound habis itu nanti farmakofor baru diuji cara aktivitasnya dan di screening juga kalau misalnya butuh suatu isolasi juga harus diisolasi lagi. Sampai sini paham kah? Dan mungkin itu tahapannya bertahun-tahun ya, butuh makan waktu beberapa tahun. Nggak cuma 1 tahun selesai ini, pasti nggak akan selesai. Dan biayanya juga cukup mahal. Untuk tahapan ini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Boleh next, Pak. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi. Jadi, kita kan ketemu suatu bioaktif molekul ya, atau dengan kata lain lead compound tersebut. Nah, itu harus nanti bisa kita harus melakukan screening biologis, apakah itu menunjukkan aktivitas farmakologis atau enggak. Lalu kemudian juga kita cek lagi strukturnya apakah sudah efektif apa belum. Nah, itu bisa kita nanti pakai NMR atau yang struktur activity itu yang SAR ya. Lalu juga nanti kemudian dicek dicek lagi. Nanti setelah itu nanti ujungnya kita uji klinis. Nah, boleh next, Pak. Jadi ini yang harus dicek untuk evaluasinya. Dia harus dievaluasi secara farmakoterapi, yaitu strukturnya dicek, lalu kemurniannya, lalu kelarutannya, lalu untuk formulasinya dan stabilitasnya. Lalu kemudian setelah itu dicek juga efikasinya. Bisa dicek secara in vitro dan in vivo. Lalu setelah in vivo itu kan masih belum detail ya. Nanti kita lakukan di manusia, di secara uji klinis. Dari uji klinis itu nanti dianalisa juga atmanya bagaimana dan toksisitasnya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Jelas nggak? Silakan bertanya boleh. Boleh. Belum ada mungkin ya. Udah, ya udah paham semua kali. Ya, Atau mungkin masih malu-malu masih pagi. ya. Oke, next Pak. Nah, ini tahapannya. Tahapan suatu penemuan obat baru itu umumnya kita pilih dulu penyakitnya. Jadi kalau kita mau penemuan obat itu kan lama dan panjang dan mahal ya.
Jadi umumnya kita tentu pilih dulu mana penyakit yang paling banyak nih. Misalnya contoh ketika pandemi itu kan langsung tuh cari obat semuanya, langsung studi semuanya. Lalu setelah eh, penyakitnya ada, kita baru tentuin dulu si penyakit tersebut itu akan sembuh dengan mekanisme obat yang seperti apa. Itu. Lalu setelah itu baru diidentifikasi secara bioassay, secara in vitro dan in vivo. In vitro itu simulasi ya, berarti pakai alat. Kalau in vivo ada makhluk hidupnya. Nah, setelah diidentifikasi, kita baru cari nih apa sih kira-kira struktur yang bagaimana yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu kita sebutnya lead compound. Nah, kalau sudah ketemu lead compound-nya, nanti kita cek juga itu apakah si lead compound itu memang benar-benar efektif untuk treatment penyakit tersebut. Lalu dicek lebih lanjut, butuh isolasi atau pemurnian apa enggak, atau sudah cukup. Karena kalau eh, tidak terlalu murni, otomatis dosisnya pasti akan besar. Kalau dosisnya besar kan eh, mungkin proses penyembuhannya juga lebih lama dan kurang efisien. Jadi makanya kita butuh suatu isolasi dan pemurnian. Nah, setelah itu kita bisa nentuin strukturnya. Jadi eh, supaya bisa dikaji lebih lanjut gitu. Bagaimana dosisnya, bagaimana toksisitasnya, dan safety-nya. Baru setelah itu kita nanti daftarkan ke paten gitu. Ini simpelnya dari yang tadi ya, yang grafik ada panjang tadi itu, ini simpelnya ini sih. Dan itu butuh waktu ya cukup lama, mungkin bisa 5 tahun atau 10 tahun, tergantung kesulitan obatnya juga, tergantung targetnya juga. Oke, sampai sini paham ya? Ada pertanyaan dulu kah? Ini secara yang general nih, Dan saya boleh Bu? belum? Boleh. Ya, ini kan tadi tentang ini ya lead compound. Jadi apa? Salah satunya kan bisa dari tanaman ya Bu ya lead compound itu tidak harus yang sintetik. Ya, Nah di Indonesia kan ya benar. ada jamu. Nah jamu itu kan isinya pasti banyak lead compound gitu. Nah kemudian tadi kan harus murni. Nah ini bagaimana Bu terkait lead compound pada jamu dengan kemurnian itu gitu Bu? Nah, kalau jamu itu kan kita teliti banyak karena kategorinya jamu itu datanya kan masih empiris ya. Maksudnya penelitiannya belum lebih detail. Nah, makanya kategorinya masih jamu, Pak. Oke, jadi kita tidak Tuh, bisa apa nggak bisa klaim katakan sebagai obat, ya. Oke, nggak bisa, jadi beda ya itu ya kategori jamu beda. obat ya. Oke, baik baik. Ya, oke. Walaupun di dalamnya pasti ada senyawa lead compound gitu kan ya. Ya, beda, Ya kan. beda. Oke. Jadi, jadi kalau kalau kita registrasi itu juga kategorinya nanti akan beda-beda. Bisa kita untuk obat aja, bisa untuk obat baru dan obat mitu. Lalu setelah itu masih ada lagi suplemen, masih ada lagi jamu. Itu perbedaannya adalah beda di data untuk efikasinya, beda di bukti Hmm. klinisnya Ya, ya. gitu. Oke, terima kasih Bu. Ya, yang lain silakan ada yang mau bertanya ini. Praktis itu senang, senang ditanya biasanya ya Bu ya. Iya, dan Pengalamannya lebih banyak soalnya. lebih hidup juga Permisi, gitu. Ya. permisi Bu, numpang Silakan. nanya. Ya, silakan. Ya, Eh ini tadi kan Ibu menyinggung soal COVID ya. Itu kan ya, COVID itu eh dia tiba-tiba ada terus kayak dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun tuh obatnya udah ditemuin gitu kayak semacam vaksin. Nah itu tuh sama nggak sih step-stepnya seperti yang penemuan obat yang ini harus
pilih penyakit itu, terus kayak pilih target obatnya, terus harus diuji dulu in vivonya. Itu kan katanya membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Sedangkan obat COVID itu dalam waktu 2 tahun 3 tahun itu udah ditemuin gitu. Itu kasusnya sama nggak Bu seperti yang seperti menemukan pon? Ah, ya, kasusnya sama. Cuman karena si COVID ini kan kita emergensi ya. Emergensi berarti obat COVID itu sebenarnya dirilis dengan penelitian belum full, belum full study. Karena kalau sampai full study memang karena itu registrasinya juga emergency, emergency approve. Berarti Jadi sebenarnya kalau kayak efek sampingnya itu kita ya belum tahu juga Bu ya. Kayak efek samping dari vaksin tersebut tuh untuk kedepannya seperti apa. Tapi iya, belum dikomersialkan. iya, betul. Karena belum ketahuan juga efek sampingnya. Karena untuk yang COVID ini juga sebenarnya baik COVID atau enggak ya, itu POM itu wajib memantau eh, kondisi setelah pemberian. Nah, yang COVID ini masih ada beberapa yang dilaporkan adverse effect-nya gitu. Makanya kan eh, apa kondisinya agak berubah tuh. Misalnya yang usianya, kategorinya nanti karena penelitiannya juga masih panjang sebenarnya. Karena penyakit sama obat pastinya duluan penyakitnya kan munculnya. Nggak mungkin obatnya duluan muncul. Dan kalau COVID itu kan virus ya, virus bisa mutasi. Gitu. Jadi obatnya sudah selesai ketemu untuk yang tipe pertama, dia sudah mutasi, tipe keduanya muncul lagi. Ya, mesti cari obat lagi yang tipe keduanya bisa untuk nyembuhin tipe kedua gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau nggak salah yang untuk COVID itu kemarin ada adverse effect-nya itu penggumpalan darah kalau nggak salah di salah satu vaksin. Nah, itu juga ketahuan setelah ya udah lebih banyak orang yang divaksin. Jadi kemudian di fase tahapan berikutnya itu ada perbedaan lagi yang boleh terima yang bagaimana, yang tidak boleh yang bagaimana. Itu ada. Nah, itu karena belum full study. Tuh. Karena seharusnya tahapannya kalau untuk uji itu kan ujinya masih panjang ya. Eh, ada hewan, lalu ke manusia, manusia aja tahapannya ada 4. Itu harus ke manusia sehat dan ke manusia sakit. Gitu. Nah, kalau yang COVID ini kayaknya nggak sempet sampai berbagai tahap gitu langsung. Jadi hampir secara paralel. Karena Karena emergensi. memang ya karena emergensi. Karena kan memang tahapannya fase 4 harus ke orang sakit. Gitu. Jadi tahap satu itu fase klinis tahap satu itu adalah misalnya nih manusia tapi satu RT. Lalu tahap fase 2 itu misalnya manusia tapi satu satu kota. Jadi lebih luas gitu loh. Sedangkan kalau COVID ini kan langsung beberapa negara ya. Dan eh, perbedaan itu bisa pengaruh soalnya. Bisa secara berat tubuh, terus luas permukaan tubuh itu kan ngaruh juga ke dosisnya. Usia juga pengaruh. Lalu kan harus dipelajarin juga efek sampingnya, misalnya pasien tersebut sudah konsumsi obat apa, atau kalau nggak ada penyakit yang lain gitu. Itu kan juga harus dipelajari juga. Makanya sebenarnya penemuan obat itu panjang gitu. Makanya kalau diperhatikan kan untuk Indonesia sendiri ya, selain yang COVID, itu belum ada kan suatu obat baru. Rata-rata ya semuanya mitu sih gitu. Masih karena masih panjang tahapannya. Sampai sini jelas kah? Jelas ya Bu. Terima kasih Bu. Nah, oke.
Boleh di next, Pak. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ibu, saya mau izin tanya. Boleh. Kan tadi mumpung Pak Harhan ngebahas tentang jamu, saya mau tanya tentang obat-obatan Cina. Kan sekarang kan masih banyak orang yang percaya lebih kepada obat-obatan Cina, soalnya karena dari tanaman yang herbal gitu dibandingkan sama obat yang dijual gitu. Nah, apakah obat Cina itu tuh masih termasuk obat atau enggak? Terus kalau cara eh, dia menemukannya itu apakah sama dalam tahapan obat yang Ibu jelaskan atau tidak? Begitu, Ibu. Sama obat Cina itu masih kategorinya sejenis kayak jamu. Sama kayak jamu. Jadi bedanya ya, bedanya kalau jamu kan dari cerita kakek buyut ya, dari mama, papa, kakek gitu kan. Ya, kalau untuk data ujinya kan belum belum diteliti secara lebih detail. Makanya kategorinya sama seperti jamu. Sebenarnya jamu juga bisa dibikin obat, hanya penelitiannya panjang dan belum ada belum ada yang meneliti sampai jauh sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya diteliti bisa jadi obat. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Ibu. Terima kasih. Oke. Ada lagi, silakan. Masih boleh ya, Bu ya, bertanya. Boleh. Ya, silakan. Yuk. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Jadi banyak nih. Silakan. Siapa dulu nih? Halo. Halo. Ayo. Kok jadi hilang? Nah, Saya boleh, Bu. Ricky ya. Izin Silakan Ricky bertanya, Bu. dulu. Nanti satu lagi ya. Setelah ini siapa tadi? Ya, silakan Ricky. Baik, Pak. Saya ingin tanya terkait dengan tadi yang soal obat COVID ya, Bu. Untuk kan varian COVID sendiri itu terus berkembang dan ada varian-varian baru ya, Bu. Untuk lead komponnya itu kita hanya mengembangkan dari yang sebelumnya atau kita harus nentuin lead kompon yang baru, Bu. Ini itu, Bu. Kalau targetnya sama, ya lead compoundnya sama. Atau jadi pertama-tama sih mesti dicek dulu sih mekanisme yang paling efektif untuk menangani penyakit tersebut itu apa gitu. Kalau mekanisme sama, target reseptornya sama, ya lead compoundnya sama. Gitu. Sudah jelas kah? Jelas, Bu. Ada lagi? Tadi siapa lagi tadi yang mau nanya? Ya, satu lagi siapa tadi ya? Saya Patricia Ibu, nih, cuman silakan. cuman kayak pertanyaan saya hampir mirip sama Ricky. Kan kalau untuk vaksin COVID itu kan dia ada beberapa jenis ya, Bu, kayak Pfizer sama Sinovac dan lain-lain. Itu kalau misalkan tadi seperti kata Ibu, misalkan di komponnya itu sama, lalu yang membuat yang menjadi perbedaan dari vaksin-vaksin itu apa, Bu? Terima kasih. Beda. Kalau metode cara cara bikinnya beda. Contohnya kalau yang kayak Sinovac itu dia masih pakai cara tradisional dengan virus yang ada dilemahkan untuk kemudian jadi vaksin. Kalau yang Pfizer itu kalau nggak salah dari RNA-nya, jadi dari RNA bakteri virusnya. Jadi yang satu sintetik, yang satu dari virusnya langsung dilemahkan.
Makanya Tapi efeknya beda, berarti dosisnya juga beda. Tapi targetnya sama. kalau untuk komposisi dari vaksin itu gimana, Bu? Apakah sama? Komposisinya pasti beda dong. Ya, Komposisinya pasti beda. Nah, kan intinya si penyakit tersebut sembuh. Penyakit tersebut sembuh kalau mekanisme apa targetnya sama kan, targetnya tercapai kan. Maksudnya reseptornya tersebut disembuhkan dengan cara pakai vaksin tersebut gitu loh. oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya atau masih menyimpan untuk nanti? Silahkan. Jadi untuk ujinya pun juga ada macam-macam ya. Ada in vitro. Kalau in vitro tahu ya, simulasi di alat ya, paham ya kalau in vitro ya. Lalu selain in vivo ada juga ex vivo. Ex vivo itu jaringan, pakai jaringan. Jadi bukan makhluk hidupnya tapi jaringan makhluk hidup. Dia bisa jaringan tikus atau jaringan manusia. Tentunya dipilih yang mirip. eh Kalau yang apa hewan itu biasanya kita sebut sebutannya bisa preklinis atau kalau enggak ya hewan aja. Lalu baru masuk tahapan klinis. Nah, klinis itu yang tadi saya bilang itu ada 4 tahap. 3 tahapnya di manusia sehat, yang tahap keempat baru yang sakit. Jadi perbedaannya 1 sampai 3 itu beda areanya. Itu sih. Kalau untuk in silico bagaimana? Kalau in silico itu eh, pakai pakai simulasi juga. Jadi tetap yang paling penting sebenarnya yang klinis sih. Sampai sini jelas kan? Jelas Ibu, terima kasih. Insulin ini pakai simulasi komputer. Jadi simulasi ya, tetap, tetap hanya simulasi. Ada lagi? Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ibu saya mau bertanya, Bu. Ya, Ya, Rifki. Nah, saya mau bertanya mengenai tadi untuk ex vivo itu, Bu. Itu kan pengujiannya itu menggunakan jaringan tubuh manusia atau hewan gitu ya, Bu. Misalnya kita mau tes obat kanker gitu, Bu. Itu kan langsung ke sel ya, kanker. Nah, sedangkan betul. kan kalau di tubuh manusia itu kan obatnya sendiri itu di metabolisme dulu ya, Bu. Nggak ujung-ujung langsung ke sel yang kita targetkan, Bu. Misal sel kanker. Nah, berarti kalau misalnya ex vivo itu berarti ada lanjutan ujinya lagi atau bagaimana, Bu? Oh, iya, pasti. Makanya terakhirnya harus diuji klinis. Karena nih, misalnya tiba-tiba langsung ke manusia, kalau toksisitasnya gede banget gimana? Makanya kita coba dulu supaya lebih murah dan lebih efisien. Biasanya ex vivo bisa. Kalau in vitro lebih nggak menggambarkan lagi. Itu makin dekat. Karena seharusnya memang di subjek uji hidup kan. Cuman karena ini obat kanker gitu kan juga resikonya besar.
Dan volunteernya juga susah juga kan carinya, makanya biasanya tuh ada ex vivo. Nah, ex vivo itu di jaringan kankernya. Contoh, itu ada membran yang memang namanya kakosel itu dari kanker kolon, dari membrannya itu baru diuji aktivitasnya. Dia memang benar-benar efektif apa enggak. Kalau di ex vivo-nya udah lulus, nah baru lanjut gitu. Jadi nggak bisa ex vivo langsung selesai, nggak bisa. Tetap ujungnya harus uji klinis. Uji klinis di manusia sampai tahap 4. Nggak bisa juga di courting cuma sampai tahap 1 atau tahap 2, nggak bisa. Harus sampai tahap 4. Berarti ada kemungkinan kalau misalnya obat tersebut lolos gitu Bu di uji ex vivo, tapi obat tersebut gak lolos di uji selanjutnya itu ada kemungkinan aja Bu. Ada kemungkinan banyak kok obat yang nggak di-approve itu banyak. Karena misalnya ternyata dia efektif, tapi setelah dinilai toksisitasnya juga besar. Ya nggak di-approve bisa. Itu ada kemungkinan. Sangat mungkin malah. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi, silakan. Ini mulai mulai bangun ini Bun ya, banyak pertanyaan. Iya, Ya, kan lebih asik kan? ya betul. Ibu, saya mau tanya, Silakan. Siapa ini? Agnes. Agnes ya, silakan. Kan kalau obat itu ada yang dikonsumsi kayak sebelum makan sama sesudah makan. Terus saya juga lihat obat papa saya itu ada yang dikonsumsi harus pagi, harus harus sore dan malam. Itu yang mempengaruhi itu apa ya, Bu? Apakah lead komponnya atau gimana ya, Bu? Terima Pengaruh kasih. kan nanti. Pengaruh dong. Nah, kan belajar ya. Nanti ada yang namanya belajar itu dicek lagi atmanya. Ada kan ya tadi ya di urutannya? Iya, ada. Absorpsi, apa? Absorpsi, lanjutannya apa? Distribusi metabolisme X. Ya, Ekstra. betul. Ya, jadi ada obat-obat tertentu yang dia absorpsinya lebih bagus ketika dalam keadaan perut kosong. Dan ada juga obat yang absorpsinya lebih bagus dalam keadaan perut berisi. Atau memang ada juga obat yang malah efektifnya ketika perutnya kosong. Tuh. Jadi makanya, nah itu diminum sebelum dan sesudah makan itu seharusnya yang lebih tepat itu ada jamnya. Berapa jam sebelum makan atau berapa jam sesudah makan. Karena di situ dilihat waktu pengosongan lambung. Ada dong, belajar dong waktu pengosongan lambung berapa lama. Jadi masing-masing obat memang dipelajarin itu. Bagaimana absorpsinya, bagaimana metabolismenya Suaranya gitu. hilang Bu, maaf Bu. Nah, sudah balik kah? Di saya saja atau di yang lain juga hilang ya? Di saya terdengar. Halo, Halo, suara Bu Justina terdengar kah, kedengaran Pak? di saya yang hilang atau di yang lain juga? Terdengar Ibu. Yang tadi perlu diulangin. Jadi, udah jelas kah, Pak? Udah kedengaran belum, Pak? Sudah. Ya, Saya ulang ya. Jadi, kita kan untuk studinya itu kita juga pelajarin juga profil atmanya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ya. Jadi ada obat yang memang lebih bagus absorpsinya ketika perut terisi makanan atau dan ada juga obat yang lebih bagus ketika perut kosong atau nggak ada makanan gitu. Jadi lebih tepatnya seharusnya dikonsumsinya itu biasanya ada tulisannya kan berapa jam sebelum makan dan berapa jam sesudah makan. Itu jamnya itu diperoleh dari waktu pengosongan lambung sebenarnya. Waktu pengosongan lambung belajar kan?
Berapa lama ya? Ada yang tahu nggak? Ada kan di biologi ya? Ada yang mesti ingat kuliah biologi ini semester 1. Ya, atau mungkin karena kimia jadinya langsung ke ini ya, ke apa selulernya aja ya. Saya kurang tahu sih ini apa kurikulum biologinya bagaimana nih. Ya, jadi di situ. Coba contohnya tadi berapa jam sebelum atau sesudah makan? Contoh obatnya disebut nggak? Enggak disebut, cuman kayak gitu aja. Ya, jadi seharusnya yang paling tepat adalah disebut berapa jam atau ya berapa jam sebelum atau sesudah makan itu harusnya disebut. Lalu kalau minumnya 3 kali, maksudnya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Dan seharusnya dijelaskan sih. Nah, kalau yang dari 3 kali. saya hmm, baca di internet itu kayak misalnya diminum itu harus misalnya 3 kali sehari dan dalam itu per 8 jam sekali gitu, bener gak ya Bu? Saya pernah lihat kayak gitu Iya, di internet. iya benar. Dan seharusnya apotekernya jelasin sih. Tapi memang seharusnya kalau 3 kali itu maksudnya ya 8 jam sekali. Jadi nggak tergantung kamu makan paginya jam berapa, makan siangnya jam berapa. Karena itu nanti berkaitan sama kadar dalam plasma darah, kadar obat dalam plasma darah. Pengaruh kan? Pengaruh nggak menurut kalian? Kalau kecepatan atau kelamaan kadar obatnya? Pengaruh tuh. Ya, pengaruhnya ke situ ya. Nah, sampai sini jelas nggak? Jelas Bu, terima kasih. Oke. Atau saya tambahkan lagi, ada satu lagi yang selain absorpsi, ada juga yang ada efek sampingnya. Misalnya nih, obat tersebut mengiritasi lambung, makanya lebih baik digunakan ketika lambungnya terisi, itu juga ada. Selain absorpsi ya, berarti ada 2 macam ya. Satu absorpsinya, yang kedua efek sampingnya. Dan sebenarnya ini semua itu ada di leafletnya. Seharusnya ada detail. Apakah dia mengiritasi atau absorpsinya bagaimana, itu ada di leafletnya. Leaflet yang panjang ya. Ada yang pernah baca nggak leafletnya obat? Ada yang sudah pernah lihat atau baca gitu? Mungkin obat batuk yang sering ada leaflet panjang ya. Kalau yang strip kayaknya jarang buka, apalagi yang aluminium ya. Iya, Kecuali belinya sama boxnya gitu kan. ya betul. Bagaimana tadi Patricia yang terakhir ya? Sudah terjawab belum ini pertanyaannya tadi? Halo, ini ngilang nih. Yang Yang bertanya siapa tadi? Agnes tadi Pak yang Oh, nanya. Agnes ya. Agnes Udah terjawab Pak. sudah Udah terjawab terjawab. ya. Oke. Terima kasih. Ya, Oke, terima kasih. habis nanya jangan kabur ini ya.
Oke, oke. Ya, silakan, Bu. Oke, mungkin di next Pak. Nah, ini sumber-sumber lead compound ya. Umumnya kan bisa dari natural product. Natural product itu bisa dari tanaman. Contoh nih, contoh lead compound yang berasal dari tanaman. Itu contohnya ada morfin, ada digitalis, itu dari tanaman. Selanjutnya ada juga yang dari bakteri atau fungi. Penisilin, chloramphenicol itu dari bakteri atau fungi. Mungkin ada yang pasti pernah minum antibiotik kan? Amoxicillin? Pernah. Pernah kan? Nah, itu turunan penisilin itu. Itu turunan penisilin. Berarti dia dari bakteri atau dari fungi. Ya, kalau yang tadi yang morfin itu analgesik kan? Ya, itu Iya, dari Bu. tanaman. Lalu next dari marin. Marin itu dari laut ya, pokoknya segala sesuatu dari laut. Itu ada briostatin, ada dolastatin. Kemudian ada juga dari hewan. Dari hewan itu ada epibatidin, itu dari kulit katak. Lalu ada venom dan toksin. Itu ada alfa bungarotoksin, itu dari ular kobra, sama ada teprotide itu dari bisa ular. Itu lead compoundnya captopril. Captopril tahu kan ya, obat anti hipertensi? Itu dari situ sumbernya lead compoundnya. Dari bisa ular. Selanjutnya, selain dari natural product, bisa juga dari medical folklore itu dari eh, leluhur ya, dari warisan leluhur biasanya. Lalu nextnya itu Me Too product atau Me Better Drug itu jadi sudah ditemukan patennya, kita cari lagi yang lebih biasanya tentunya dicari yang side effect-nya lebih sedikit ya kan, atau yang lebih efisien. Makanya kita cari lagi lead compound-nya. Sampai sini ada yang mau nanya? Kalau nggak ada mungkin di next Pak. Nah ini senyawa aktif. Bedanya apa lead compound sama senyawa aktif? Beda apa sama sih? Beda apa sama senyawa aktif sama lead compound? Siva mungkin bisa jawab senyawa aktif sama lead compound. Beda apa sama? Menurut saya beda, Bu. Bedanya apa kalau beda? Enggak deh, sama soalnya senyawa aktivitas biologis itu terdapat dari lead compound. Ini nggak sih, Bu? Ya, jadi eh, natural product itu kan ada yang merupakan sumber lead compound ya. Nah, kalau senyawa aktif itu definisinya senyawa yang berperan pada aktivitas biologis dari ekstrak alam. Nah, satu tanaman itu kan bisa banyak senyawa aktifnya.
Ya nggak? Bisa nggak cuma satu kan, kayak jamu tadi, senyawa aktifnya bisa macam-macam. Ya, dari situ tinggal dipilih mau ke misalnya contohnya apa tanaman A gitu, dia kan bisa buat macam-macam kan fungsinya. Nah, nanti kalau kita mau ngobatin penyakit yang A, ya dipilih lead compoundnya yang mana, nggak semuanya gitu. Jadi senyawa aktif lebih lebih besar lagi dibanding lead compoundnya. Paham nggak? Misalnya contoh nih, contoh jahe. Jahe kan efektivitasnya macam-macam ya, iya kan? Paham, Bu. Iya. Jelas? Oke. Ada yang mau nanya? Jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas boleh di next, Pak. Nah, ini selanjutnya nanti kan dari senyawa aktif tersebut kita bisa pilih ya lead compoundnya. Lalu ada juga salah satu caranya untuk pengembangan lead compound. Kita juga bisa memodifikasi efek terapeutiknya, tentunya dengan dosis yang berbeda. Contoh nih, contoh. Ada yang tahu sildenafil? Sildenafil ada yang tahu nggak? Yang cowok-cowok tahu nggak? Sildenafil. Atau kalau nggak, saya sebutin namanya deh. Viagra, ada yang tahu nggak Viagra? Pandira tahu? Halo? Sildenafil itu contoh lead compound yang kemudian dikembangkan menjadi obat. Nah, kalau Viagra itu nama dagang ya. Ya. Nah, Viagra itu obat buat apa sih? Wandira tahu nggak? Obat penyakit jantung itu ya. Tahu. Ricky deh, Ricky. Iya, Ibu. Ricky. Viagra tahu nggak? Terkenalnya buat obat apa itu? Obat buat ereksi ya, Bu. Iya, betul. Nah, padahal sebenarnya ketika pengembangan obat Viagra itu kan isinya sildenafil ya. Ketika pengembangan itu sebenarnya dia itu obat buat anti angina atau anti hipertensi atau dengan mekanisme kerjanya vasodilatasi. Vasodilatasi, ya. Tapi kok malah bekannya jadi obat eh, disfungsi ereksi yang mungkin kalau misalnya kalian sering lewat nih di jalan di warung-warung ada kan pil biru ya, sama itu. Udah nangkep belum maksud saya maksudnya? Paham, Bu. Paham ya? Jadi ketika pengembangan awal dia itu ditelitinya sebagai obat anti angina dan anti hipertensi. Cuman
kita malah lebih efisien dan lebih potensi ya salesnya buat mengatasi disfungsi ereksi. Karena sama-sama vasodilatasi sih sebenarnya. Sama-sama vasodilatasi, cuman beda bagian. Nah, tentunya dengan dosis yang disesuaikan. Makanya di situ kan termasuk golongannya obat keras ya. Dan kalau nggak hati-hati, banyak loh kasus yang meninggal karena overdosis untuk Viagra ini. Karena memang sebenarnya dia obat obat anti hipertensi dan anti angina. Kan dia mekanisme kerja vasodilatasi ya. Kalau dosisnya kegedean, tentunya kasihan lah jantungnya. Gitu. Jadi kita gunakan yang kita pasarkan malah yang side effect-nya. Lalu nextnya lagi ini ada bupropion. Itu dikembangkan pertama kali itu untuk antidepresan. Tapi dia ada side effect-nya nih. Side effect-nya itu buat anti smoking aid. Jadi untuk terapi yang rokok ya, dia itu malah lebih potensial dan lebih efektif juga, tentunya dengan dosis yang berbeda. Lalu nextnya juga ada astemisol, itu yang tadinya dari anti alergi, dikembangkan menjadi anti malaria. Tuh. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jelaskah? Silakan, ada yang mau Ya. bertanya. Ada yang mau bertanya enggak? Jelas ya? Oke. Kalau jelas, boleh di next, Pak. Nah, ini selanjutnya ada selective optimization side effect activities. Nggak beda jauh ya sama yang tadi ya. Jadi kita bisa kembangin itu dari kita dapat menemukan siklorpromazin itu dari prometasin yang tadinya dari antihistamin jadi dia punya side effect-nya itu sedatif dari prometasin. Lalu dimodifikasi, bedanya apa tuh prometasin sama klorpromazin? Beda. Coba Lesti, bedanya apa tuh? Yang tabel warna biru, itu strukturnya ada perbedaan kan serupa tapi tak sama kan? Iya, Ibu. Kalau yang promethazine itu dia ada gugus metilnya, sedangkan kalau yang chloromethazine itu nggak ada. Terus dia juga yang di promethazine nggak ada Cl, tapi yang di chlorpromazine ada Cl-nya. Ya, lead compoundnya tapi berarti lead compoundnya yang mana? Yang prometasin atau yang klor? Lead Yang compoundnya yang mana ya? promethazine. Ya, betul ya. Paham nggak? Jelas ya. Jadi kita lihat dari struktur yang prometasin itu ada side effect-nya yang bisa dikembangkan dan dimodifikasi strukturnya sehingga menjadi klorpromazin. Jadi dia bisa untuk obat neuroleptic agent. Biasanya buat gangguan psikologis itu dipakainya. Lalu next yang tabel warna hijau. Meredith coba Meredith. Yang mana yang lead compound? Meredith. Ada kan Meredith?
Halo, Meredith. Iya, Ibu. Bedanya apa tuh? Yang tabel warna hijau. Yang lead compound yang mana? Yang lead compound yang mana? Yang supanilamid ya, Bu? Iya betul. Kenapa? Kenapa kok dimodifikasi? Kenapa nggak pakai sulfonilamid aja? Sulfonamid aja. Karena yang sulfonamid itu dosisnya besar, Bu. Jadi harus dimodifikasi. Oke, ya benar ya. Jadi itu ada bedanya kan, beda strukturnya ya. Tapi pengembangan lead compoundnya jadi sulfonilamid. Dosisnya besar, side efeknya diuretik, jadi obat klortiasid. Klortiasid juga fungsinya buat menurunkan tekanan darah dengan cara diuretik si klortiasid ini. Paham? Paham, Bu. Oke. Boleh di next, Pak? Nah, next ini. Next, Bella, coba Bella. Ceritanya kenapa ini? Bella, Bella adakah? Sebentar. Perbedaan struktur satu sama struktur dua kan, Bu? Ya, itu yang gambarnya, itu yang sebelah kiri. Itu kan ada substituennya juga beda ya. Itu jadi dua macam senyawa itu. Jadi satu lead compound bisa jadi dua obat yang berbeda. Jadi empat malah ini. Gimana? Jadi dari minap minaprin itu jadi ada dua struktur. Jadi yang struktur pertama itu pada benzin yang paling ujung itu ditambahin sama satu dua tiga sama metil lagi. Sedangkan kalau yang struktur dua itu ditambah benzen, Bu. Terus ada juga nitrat eh nitrogen itu jadi rangkap dua, Bu. Ya, betul ya. Jadi ini di sini slide ini menjelaskan satu lead compound dia bisa jadi empat obat yang berbeda. Empat apa dua nih? Bella, ada empat apa dua? Ada dua, Bu. Ada dua, nggak ada empat.
Coba diamati dulu ini strukturnya. Ada berapa? Iya, ada berapa ini? Oh, ada 4, Bu. Ya, itu ada 4 ya. Itu yang di sebelah kiri ada 2 lagi tuh ya. Iya, Bu. Nah, jadi itu kan ada X sama Y. Itu beda substitusi, itu beda obat juga. Jadi yang pertama itu kalau dia bisa jadi 4 hidroksiminaprin itu suatu dopamin agonis. Jadi ditambah fenolik itu jadi suatu dopamin agonis. Nah, sedangkan kalau X sama Y-nya diganti jadi siano, itu jadi namanya jadi basinaprin. Itu inhibitor, inhibitor enzim monooksidasi A ya. Lalu selanjutnya karena dia itu terikat bisa terikat ke muskarinik reseptor, itu bisa juga ada modifikasi jadi struktur satu dan struktur 2. Struktur satu itu aktivitasnya lebih poten terhadap muskarinik reseptornya. Karena kan awalnya itu dia ikatannya berikatan lemah ya. Nah, kalau dijadiin struktur satu lebih eh, poten. Lalu kalau jadi instruktur 2 itu afinitasnya lebih meningkat 1000 kali. Dan dari yang awalnya afinitasnya itu lemah seperti itu. Jadi satu lead compound bisa dimodifikasi dari jadi beberapa macam ya. Paham nggak sampai sini? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, boleh di next Pak. Nah, lalu next ini ada natural ligand. Natural ligand ini contohnya ini kanabinoid ya. Yang mungkin sering terdengar itu ada yang namanya morfin. Morfin itu suatu golongan opioid. Itu painkiller ya. Bagusnya seperti itu. Pada kenal kan ya, morfin tahu kan ya? Ada yang tak, ada yang nggak tahu nggak? Morfin tahu ya. Jadi ini dari tanaman. Boleh di next Pak. Nah, ini ada kurvanya. Ini perbandingan dari obat-obatan untuk painkiller. Di situ ada morfin, ada fentanyl, ada hidromorfin, ada naloxon. Ini bedanya adalah ada yang dari tanaman, ada yang dari sintetik. Tapi semuanya golongan opioid. Nah, ini juga dosisnya pengaruh nih. Kalau sesuai dosis, itu dia bisa jadi painkiller. Cuma kalau dosisnya tinggi,
Itu juga bisa jadi euforia. Tahu ya euforia apa ya? Nah, kalau over lagi bisa jadi gagal nafas itu. Makanya banyak yang eh, overdosis. Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Boleh di next, Pak. Ini contoh beberapa painkiller. Painkiller itu dikategorikan ada yang opioid sama yang non NSAID ya. Itu potensinya dibandingkan terhadap morfin yang awalnya jadi lead compound. Tentunya efektivitasnya pasti akan beda. Parastamol pada tahu kan ya parastamol? Oh, Tahu dong. Kalau morfin tahu nggak? tahu Bu. Tahu ya, sama-sama analgesik loh. Cuman bedanya biasanya kalau pakai morfin nggak sembarangan bisa pakai kan? Biasanya morfin itu buat painkiller ketika operasi atau yang sudah sakitnya parah banget. Nah itu baru dikasih morfin. Contoh nih, contoh yang sakit syaraf itu biasanya dikasih morfin. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau nanya? Itu Silakan, ada semuanya yang lead. mau bertanya? Ya, ada yang mau nanya? Silakan. Lead compoundnya satu dari morfin. Jadi macam-macam tuh. Ada yang mau nanya nggak? Oke. Kalau nggak ada kita next, Pak. Nah, ini next. Nah, ini daunnya ya dari morfin itu kan. Dia punya dua senyawa aktif tuh. Satu tetrahidroksikannabiol, yang kedua ada cannabidiol. Senyawa aktifnya malah ada banyak, ada beberapa senyawa aktif. Nah, pengembangannya itu tergantung kita mau treatment treatment apa. Senyawa aktifnya ada dua sih. Jadi mau lebih ke arah mana? Buat epilepsi atau buat pain aja gitu. Jadi satu tanaman itu efeknya bisa ada macam-macam, bisa ada banyak. Nah, kalau jamu karena semuanya masih belum diisolasi, makanya ya terapinya lebih nggak spesifik. Kalau itu diisolasi lagi, bisa jadi obat.
Karena kan ya contohnya kayak morfin ini. Morfin ini kan dari tanaman awalnya. Bisa jadi obat karena penelitiannya sudah panjang. Jadi satu tanaman ini macam-macam efeknya, bisa buat painkiller, eh, bisa buat epilepsi. Ada pertanyaan? Mungkin di next dulu, Pak. Nah, selanjutnya, morfin itu selain buat painkiller, bisa juga loh buat insomnia yang susah tidur. Bisa pakai morfin. Cuman nggak boleh ya, nggak boleh sering-sering. Nggak boleh. Karena menyebabkan kecanduan juga. Ini mekanisme kerjanya. Kenapa sih kok dia bisa eh, me- mengatasi gangguan tidur? Ini ada penelitiannya. Jadi eh, itu meningkatkan, membantu eh, kualitas tidurnya lebih bagus. Karena itu serumnya turun, lalu tidurnya juga lebih pules jadinya. Mungkin lebih jelasnya di slide selanjutnya. Nah ini ya, ini salah satu contohnya. Nah, marijuana kan juga satu turunan juga. Nah ini kita yang normal itu yang grafiknya putih. Jadi ketika kita tidur, itu ada beberapa step sebenarnya, ada beberapa tahapan. Dari terbangun sampai stage 4. Itu di stage 4 itu kita baru bisa tertidur lelap. Jadi ini ada penelitian pakai marijuana itu tidur di fase empatnya itu lebih lama. Jadi otomatis kalau lebih lama ketika bangun itu akan lebih seger ya. Bener nggak? Ya, ini ada penelitiannya. Tentunya dosisnya pasti beda antara yang jadi painkiller sama yang untuk mengatasi gangguan tidur. Nah, umumnya itu secara manusia normal kita yang putih tuh. Cuman masing-masing orang pasti beda ya. Ada yang kena bantal sedikit langsung tidur kan? Ada yang udah muter-muter bolak-balik tetap nggak bisa tidur. Itu. Nah, penelitiannya ini bisa salah satunya bisa pakai turunan morfin ini. Oke. Nah, bisa di next. Nah, selain itu si turunan morfin ini bisa juga loh buat kosmetik. Nih, bisa buat meredakan alergi atau gatal-gatal. Bisa buat jerawat, bisa buat psoriasis, bisa juga mengatasi inflamasi. Cuman yang paling sering sih buat supaya nggak gatal-gatal itu, buat itching paling sering. Sama antiinflamasi kalau buat kosmetik. Tuh, satu tanaman banyak fungsinya. Dari obat, bisa jadi obat, bisa jadi suplemen, kan tidur juga suplemen itu kan. Bisa juga jadi kosmetik. Satu tanaman cuman yang diambil senyawanya pasti beda, lead compoundnya pasti beda. Kalau yang buat kosmetik ini yang karena yang CBD ya, yang cannabiol tadi. Tadi kan ada dua tuh. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita baru bahas satu macam nih, baru bahas si morfin.
Silakan, ada yang mau bertanya. Ini menarik ya sebetulnya tentang kanabis ini nih. Karena kan kalau Iya, di negara tetangga itu sudah mulai legal ya Bu ya. betul. Gitu. Karena memang sebenarnya penelitiannya memang ada penelitiannya dan memang terbukti. Contoh lain nih, contoh lain. Kalian tahu ganja? Pernah makan masakan Padang pasti. Pernah makan nggak? Itu kalau yang Oh, pakai bumbunya ganja itu sedap loh, enak loh. Nggak tahu kan dikasih ganja? enggak Bu. Nah, ganja itu bisa jadi bumbu masakan, bisa juga jadi obat, bisa juga jadi obat ngefly. Nah, tergantung pilih dosis yang mana. Tanamannya sama, bisa juga jadi painkiller. Ada kan yang tanam ganja buat buat treatment pasangannya, pernah viral itu. Itu obat beneran, itu terapi beneran. Karena memang ada penelitiannya. Jadi kosmetik pun juga bisa. Jadi kosmetik yang paling sering jadi antiinflamasi. Malah kalau di kosmetik ada yang sudah sintesis senyawa lain yang mekanismenya mirip seperti kanabis, itu juga bagus efeknya. Jadi inflamasi. Jadi kalau misalnya kena sinar matahari kan perih ya. Ini jadi nggak flek-flek gitu. Itu bisa juga. Itu nyontek dari mekanisme kerjanya si kanabis. Tapi bukan kanabis sebenarnya. Jadi kan mekanisme kerjanya bagus. Oke. Ada yang mau tanya enggak? Ibu saya mau tanya Bu. Oke. Saya mau tanya eh, tadi Bu yang soal ganja itu Bu. Kan ganja kan Hmm? kalau saya pernah baca tuh, pernah nonton video juga sih. Itu di Aceh itu kan di masakannya itu kan pakai ganja gitu ya Bu. Nah sedangkan kalau misalnya kita misalnya ada orang yang menggunakan obat yang mengandung ganja gitu misalnya kayak sabu-sabu atau gimana itu kan bisa membuat ngefly Bu. Nah sedangkan kalau misalnya Ya. masakan kan kadang di sana itu udah lazim gitu ya Bu. Maksudnya jadi masakan. Iya. Nah apakah ada perbedaan gitu Bu dari dosisnya? Sedangkan kan di masakan kan gak mungkin ditakarin gitu kan Bu. Misalnya ibu-ibu yang masak itu ganjanya nggak boleh sebanyak gimana gitu. Nah, apa bedanya Bu di masakan sama yang di obat gitu Bu? Sedangkan senyawanya kan mungkin sama-sama aja gitu Bu. Ya, dan bedanya pasti beda dosisnya. Kalau masakan kan nggak mungkin dikasih satu pohon kan, pasti dikasihnya sedikit-sedikit gitu loh. Cuman sebagai penyedap biasanya kalau di masakan. Nah, kalau jadi ngefly itu tentunya dosisnya udah banyak. Karena kan tadi ada tuh kurvanya tuh. Terus contohnya yang kurvanya morfin. Kalau dosisnya sedikit menjadi painkiller. Dosisnya banyak bisa jadi euforia. Kebanyakan lagi udah gagal nafas udah. Itu jadi semuanya tergantung sama dosisnya sih. Itu dan biasanya kan kalau yang jadi masakan tuh masih daunnya kan. Kalau udah jadi obat kan udah diisolasi. Umumnya udah diisolasi. Karena buat lebih bagus lagi kan kalau udah lebih murni dong dibanding yang masih daun, ya kan? Kalau jadi masakan umumnya sih pasti masih daun dong. Kan misalnya dia berefek senyawa A, lalu yang berefek jadi obat yang lead compound yang mana dari senyawa aktif jadi lead compound kan? Nah, itu kan pasti harus ada isolasinya lagi. Menjawabkah? Terjawab Bu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi.
Ada lagi? Silakan, ada lagi. Silakan, ada atau belum ada? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke, bisa next, Pak. Nah, next ini bisa juga itu dulu ketika Perang Dunia ya. Perang Dunia itu kan ada yang bawa mustard gas itu yang buat bom ya. Nah, itu di situ ketika perang itu ada yang meneliti bahwa si mustard gas ini bisa bisa menghancurkan sel darah putih, di mana mekanisme tersebut itu mirip eh, untuk penyembuhan leukemia. Makanya dari sini kita kembangkan nih. Oh, kalau misalnya kita punya nih obat yang mekanismenya bisa sama seperti itu bisa membantu untuk menyembuhkan leukemia. Leukemia itu kanker darah kan? Nah, makanya dikembangkanlah si methotrexate ini. Nah, dari methotrexate ini sebagai lead compound itu dikembangkan lagi. Jadi ada dua lagi. Karena ada beberapa pasien yang eh, resisten dengan methotrexate ini. Jadi dikembangkan lagi ada pemetrexate sama palatrexate. Itu untuk jenis kankernya beda. Ini jelas kah? Ini jadi dari suatu kejadian ketika Perang Dunia. Jadi meskipun perang, ternyata ilmuwan-ilmuwan juga mempelajari gitu. Jadi bisa ditemukan suatu obat dari peristiwa tersebut. Oke, boleh di next, Pak. Nah, selanjutnya di suatu pabrik ya, suatu pabrik yang eh, suatu pabrik bom. Pabrik bom itu karyawan-karyawannya itu sering pusing ketika memproduksi nitrogliserin, trinitrogliserin. Karena setelah diteliti ternyata terjadi eh, dilatasi pembuluh darah. Nah, kemudian ada yang meneliti, wah kalau misalnya gitu bisa dong dikembangkan jadi obat. Nah, akhirnya dibikinlah namanya nitrogliserin. Mungkin ada yang pernah lihat nitrogliserinnya, ada yang sublingual sama ada yang spray. Nah, ini saat ini masih dipakai sebagai yang mekanisme kerjanya vasodilatasi. Biasanya ini bisa dipakai jadi obat emergensi nih.
Kalau yang serangan jantung atau penyumbatan itu bisa dipakai karena cepat efek kerjanya. Ada yang pernah lihat obat ini? Nah, ini kalau misalnya ada keluarga yang punya riwayat penyakit jantung, atau ini bisa bisa dipakai sebagai obat emergensi. Karena dalam 1 menit udah ngefek ini. 1 menit, 2 menit udah ngefek. Nah, tentunya karena ini termasuk bahan baku bom ya, jadi termasuk obat keras juga dan untuk import bahan bakunya juga agak sulit dan mahal juga. Karena itu kalau banyak beneran bisa jadi bom. Jadi dari bahan bakar bom bisa loh jadi obat. Jadi obatnya mekanisme kerjanya vasodilatasi. Ini ada yang spray, ada yang tablet. Tapi cara penggunaannya sama-sama di bawah lidah. Di bawah ya, bukan di atas. Kenapa sih kok di bawah? Memang apa bedanya sih? Putri, tahu nggak bedanya kenapa? Kenapa sih kok di bawah lidah? Ada Putri Amelia. Iya Bu, ada. Halo. Iya, bedanya apa? Kenapa kok nggak ditelan aja? Emang beda apa sama? Gimana? Mungkin obatnya di bawah lidah itu karena di bawah lidah itu punya banyak kapiler atau pembuluh darah kecil gitu, Bu. Jadi obatnya bisa langsung diserap gitu ke aliran darah tanpa melalui sistem pencernaan. Ya, betul ya. Tapi bukan yang kecil yang di bawah lidah, yang besar malahan. Nah, itu jadi banyak pembuluh darah kan di situ ya. Jadi lebih gampang diserap dan benar, tidak melalui metabolisme di hati. Jadi lebih cepat. Jadi ini bisa buat obat emergensi. Karena dengan obat yang sama, rutenya berbeda, onset reaksinya beda. Yang satu 1 menit, yang satu 30 menit kan diminum. Bisa 30 menit atau mungkin 2 jam lagi ya lebih orang efek. Sampai sini jelas? Jelas Bu. Ya, tapi dari bahan baku bom ya ini ya. Oke, boleh di next Pak. Ini selanjutnya ini ada beberapa obat yang juga ditemukan di suatu industri nih. Ini industrinya industri alkohol. Contohnya. Nah, dari alkohol ini ketemu nih lead compoundnya itu ada asetaldehyde. Lalu di situ bisa buat ngembangkan obat yang namanya dilsulfiram. Nah,
itu bisa buat treatment orang yang kecanduan alkohol. Ini ada beberapa contohnya ya. Yang lain-lain juga sama. Ini dari kejadian-kejadian yang kejadian suatu kejadian tiba-tiba sih. Jadi nanti dari situ bisa ketemu suatu lead compound untuk pengembangan obat. Ada clonidin di sini yang digunakan sebagai nasal drop. Dan ini dipakai sebagai obat antihipertensi ya. Lalu kemudian ada imipramid. Ini digunakan sebagai antipsikotik. Lalu ada aminoglutamid ini sebagai anti epilepsi. Tadi Viagra sudah. Lalu ada isoniazid itu dari jadi obat TBC ya. Lalu ada klorpromazin itu jadi obat antihistamin. Nextnya ada vincristine dan cyclosporin. Yang vincristine ini buat menurunkan gula darah. Vincristine dan vinblastine ya. Oke, bisa di next Pak. Lalu ini ada juga pakai komputer ya. Ini pengembangan obat pakai komputer. Namanya, salah satu namanya ini de novo drug design. Ini dengan mendeterminasi struktur protein dengan tempat berikatannya. Itu dengan X-ray dan pakai software. Jadi nanti dicek di itu struktur proteinnya gimana, lalu terikatnya bagaimana interaksinya. Lalu tinggal dimodifikasi apakah eh, bisa menimbulkan efek farmakologis gitu. Nama softwarenya ini Ludi sama Chem3D ya. Jadi sebelum diuji ex vivo, in vivo ini bisa juga pakai ini. Pakai pakai software ini. Dicek efek farmakologisnya gimana. Ini tadi contohnya yang in silico ya, in silico pakai simulasi seperti ini. Oke, boleh di next, Pak. Selain pakai software, kita juga bisa cek struktur activity relationship. Ini pakai NMR ya. Pakai NMR, dicek ligannya bagaimana, lalu linknya gimana, afinitasnya gimana, seperti itu. Apakah eh, afinitasnya gimana, lalu dicek juga apakah menimbulkan efek farmakologi. Bisa di next, Pak. Ini sama ya, pakai binding protein. Bisa di next, Pak.
Boleh di next, Pak? Nah, ini dicek antara protein sama binding site-nya. Itu selalu dimodifikasi bagaimana, apakah udah cocok apa belum si proteinnya sama binding site-nya. Boleh di next. Lalu ada juga ini pakai klik chemistry ya. Ini in situ. Ini jadi nanti dicoba direaksikan bagaimana efeknya gitu. Misalnya ditambah alkin, terus ditambah lagi, lalu diadisi, hasilnya seperti apa. Jadi nanti bisa disimulasikan reaksinya terjadinya bagaimana. Oke, boleh di next, Pak. Nah, ini suatu propertiesnya ya, sifat-sifat Lipid compound. Ini untuk yang oral, ini dulu ada penelitinya itu namanya Lipinski sama Ferber. Nah, di sini dari penelitian-penelitian mereka, itu suatu lead compound seharusnya itu mempunyai molecular weight itu kurang dari 500. Lalu hidrogen bond donornya itu tidak lebih dari 5. Lalu tidak lebih dari 10 hidrogen aseptornya. Lalu p-value-nya itu kurang dari 5. Oke, next kalau untuk Ferber itu polaritasnya. Jadi dengan penelitian mereka, dengan penelitian si Ferber ini ditemukan bahwa fleksibilitinya itu berperan juga untuk bioavailabilitas untuk oral ya. Makanya polaritasnya pengaruh. Nah, itu ditentukan polar surface areanya itu kurang dari sama dengan 140 Armstrong dan rotatable bonds-nya juga kurang dari 10. Lalu ini eh, yang kedua hidrogen bond donornya ya kurang dari sama dengan 12. Dan aseptornya juga kurang dari kurang dari kurang sama dengan 10 katanya. Boleh di next. Ini kalau untuk fragmennya, ini darunya, itu molecular weight-nya itu kurang dari 300, lalu kurang dari 3 hidrogen bond donor, kurang 3 hidrogen bond aseptor. Oke, lalu ada log P-nya, polar surface-nya juga ada ketentuan sama dengan 60 Armstrong ya. Lalu rotable-nya juga tidak lebih dari 3. Oke, bisa di next. Ini udah habis sih. Udah habis ya, Pak? Ya, sudah habis ya. Ya, Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? ayo nih sudah hadir semua sepertinya ini. 34 ya. Silakan Tadi ada yang mau lead ditanyakan. Ya, ya, direkam, Bu. lead compound tadi ada sumbernya ada macam-macam ya. Bisa dari tanaman, bisa dari bakteri, dan lain-lain. Dan juga dari satu lead compound itu bisa jadi beberapa macam obat. Ya, lalu harus di study juga tentunya. Salah satu caranya bisa pakai komputer, bisa pakai NMR,
Ya, ada macam-macam caranya. Tinggal dipilih yang mana duluan. Tapi semuanya harus lewat uji klinis. Kalau uji klinisnya nggak lolos, toksisitas yang nggak lolos, tetap nggak di-approve. Oke, ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Yo, yang kemarin katanya mau kuliah di farmasi tapi nggak jadi nih ke kimia, mumpung nih ya, silakan. Ibu, saya izin bertanya. Ya, Boleh, Siva. Siva. Ya, Ya, jadi kan saya pernah dengar kalau misalkan tuh minum obat, misalnya nggak ada pantangannya, misalnya nggak boleh habis minum obat, nggak boleh minum kopi, misalnya gitu. Terus juga ada tuh kata orang-orang juga, kayak orang-orang umum gitu, minum obat juga nggak boleh dicampur-campur gitu. Menurut Ibu itu apakah benar? Dan misalnya kalau kita juga minum obat, terus habis minum obat setelah itu minum kopi juga ada pengaruhnya gitu. Apakah bagaimana gitu Bu dalam pandangan Ibu? Oke, contohnya ya. Contohnya kalau misalnya minum obat, minum kopi. Kopi kan juga sama-sama meningkatkan aliran darah juga. Jadi tergantung juga sih obatnya apa. Kalau obatnya juga sama, kan efeknya jadi sinergis ya. Ya enggak? Jadi si kopi ini kan juga ada efeknya. Bisa diuretik juga pertama. Bisa mempercepat aliran darah juga kan. Ya kalau kebanyakan berarti kan dosisnya naik. Secara tidak langsung ya. Otomatis tensinya pasti pengaruh. Tensinya pengaruh. Kenaikan atau penurunan tensi 10 milimeter itu menyebabkan pusing umumnya. Nah, itu yang simple gitu contohnya. Dan kita juga nggak tahu kan interaksinya di dalam tubuh bagaimana gitu. Ada juga yang berinteraksi. Kan kita nggak mau berinteraksi juga kan. Kalau berinteraksi kan bisa jadi komplikasi. Atau kalau enggak, misalnya minum obatnya pakai susu, ya susu itu kan menetralkan juga ya. Jadi efeknya pasti akan turun gitu. Jadi kalau minum obat ya lebih baik pakai air putih gitu. Gitu sih. Terjawab nggak? Terjawab Bu, terima kasih. Ya, Ya, Ibu saya mau nanya, Bu. ya. Tadi kan mekanisme obat masuk ke dalam tubuh itu kan ada beda-beda ya, Bu. Nah, cara kita tahu obat tersebut itu bisa optimal ketika saat diminum atau disuntik ataupun disemprot itu gimana, Bu? Apakah tergantung dari lead komponnya atau tergantung dari dosis gitu, Bu? Oh, maksudnya menentukan mau pakai disemprot atau diminum gitu ya. Iya, biar dia lebih optimal gitu. Nah, kita mesti tahu dulu pertama-tama yang mau diobatin apanya dulu nih, sakitnya yang kayak gimana gitu. Dan targetnya yang mana gitu. Contoh kayak tadi yang obat jantung itu ya. Itu kan kalau serangan jantung, kalau nunggu 3 jam lagi baru berefek, telat nggak? Iya, tenang. Nah iya, makanya kita pilih rutenya yang lebih cepat. Itu pakai sublingual atau pakai spray, tapi yang disublingual juga. Karena metabolisme obat secara oral, terus kemudian nanti ada topiknya secara oral itu beda. Terus yang diinjeksi juga beda.
Lalu inhalasi juga beda, karena rutenya beda, jalurnya beda dong. Contoh nih, contoh gampangnya, bisa bawa mobil atau bawa motor, atau naik Gojek lah gitu. Pernah kan? Iya, pernah, Bu. Nah, kalau salah pilih jalan gimana? Lama nggak nyampenya? Lama. Iya, sama sih. Jadi tergantung targetnya juga, mau disembuhin tuh yang kayak gimana gitu. Jadi obat ada macam-macam rutenya memang. Ada oral, ada injeksi, ada sublingual, ada inhalasi, ada kulit juga. Nah, kita juga harus pilih juga itu mau yang fungsinya lokal atau sistemik. Sistemik itu lewat peredaran darah ya. Kalau lokal ya di area tersebut. Menjawabkah? Iya, siap, Bu. Makasih. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu sedikit lagi nih. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Boleh. Kalau misalnya kan aturan penggunaan obat itu ada yang dikunyah ya Bu, tapi karena kita kurang teliti untuk membaca aturan penggunaannya, sehingga untuk obatnya itu kita telan untuk apakah obat itu akan mempengaruhi efektivitasnya Bu, karena kita punya bukan ditelan Bu. Oh iya, pasti akan pengaruh. Ada juga obat yang memang contohnya kita minta dikunyah supaya lebih masuknya ke dalam lambung itu udah lebih kecil-kecil gitu. Jadi harusnya absorpsinya pasti lebih cepat kan. Ya, atau ada juga ada loh dulu obat batuk yang cara penggunaannya dikulum dulu. Itu dengan tujuan dia bereaksi dengan enzim pitialin di air liur. Itu ada obat batuk ada. Nah, kalau kita nggak kulum berarti kan reaksinya dengan enzim pitialin nggak ada atau minimal. Efeknya, mekanismenya pasti akan beda. Maksudnya nggak maksimal lah gitu. Meskipun ya tetap ngefek, tetap tetap terobatin juga. Mirip lozeng gitu ya Bu ya? Iya, kalau loses dihisap. Dihisap ya. Ya, Baik, terima kasih Bu. Oke. menjawab kah? Terjawab Ibu, terima kasih Bu. Oke. Harusnya tidak terjawab, jadi ditambah lagi pertanyaannya biar mestinya makin ini ya, lanjut gitu. Ya, kayak satu-satu tapi sebetulnya kan kalau dilihat pertanyaan itu saling berkaitan ya Bu ya gitu. Iya, betul. Ya, silakan ada Ada lagi? lagi? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Boleh. Masih tentang minum peminuman obat itu, Bu. Tadi kan ada yang pakai susu juga disaranin itu kan pakai air putih gitu, Bu. Nah, apakah kalau misalnya ada zaman dulu tuh kalau misalnya minum obat tuh bilangnya jangan pakai air dingin gitu, Bu. Harusnya pakai air hangat atau air air biasa lah gitu. Itu emang berpengaruh atau enggak ya, Bu? Kalau suhu dari air yang kita pakai gitu untuk mentransferkan obat dari mulut ke lambungnya gitu. Nah, kalau air hangat atau dingin sih nggak terlalu pengaruh ya. Karena sebenarnya nanti efeknya ke kelarutan, tapi kan volumenya sedikit yang buat minum. Ya kan? Kan ada obat yang larutnya di air panas. Ya nggak? Tapi kan nanti pasti lebih larut di cairan lambung toh. Ya, jadi nggak terlalu pengaruh sih. Dan
tentunya pasti air angetnya juga nggak panas-panas banget kan. Pasti kurang dari 40 toh. Kalau 70 nggak mungkin kamu minum kan? Enggak, Bu. Iya. Ini nggak gitu ngaruh sih. Kalau air panas atau air hangat atau air dingin itu nggak begitu pengaruh. Kan sama-sama air putih. Paling misalnya yang efek sih ngefeknya ke kelarutan, tapi kelarutannya juga mungkin tidak terlalu signifikan karena volumenya sedikit. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau tanya? Ibu mau nanya lagi. Boleh. Ayo nanya apa lagi? Yang masih tentang minum obat tadi. Kan ada tuh obat yang diminum, misalnya ada 3 jenis obat langsung diminum secara langsung di hari itu juga. Apakah nggak berpengaruh di dalam tubuh gitu? Misalnya kalau obatnya saling dicampur di dalam tubuh gitu, Bu. Asalkan obatnya itu beda fungsi masing-masing sih nggak apa-apa. Maksudnya maksudnya jangan campur-campur itu contoh kayak misalnya kan ada dulu masih ada obat racikan, masih ada obat dilihat dosisnya sih. Lihat dosisnya juga kan ada obat yang sama-sama ada CTM-nya. Kalau dosisnya kebanyakan kan jadi ngantuknya ngantuk super ya. Gitu. Selama masih masih bisa berbarengan sih nggak apa-apa. Tapi dibaca kontraindikasinya sama interaksi obatnya itu adanya di leaflet. Kalau obatnya saling tidak berinteraksi sih nggak masalah bareng-bareng. Misalnya satu Berarti obat batuk, satu obat anti hipertensi, nggak apa-apa dong. Kan beda. berarti asal sesuai aturan yang ada di leaflet itu berarti nggak apa-apa ya, Bu ya? Maksudnya kita baca dulu gitu kan. Ya, Oh, iya. ya dibaca sama dilihat interaksinya. Apakah saling berinteraksi apa enggak? Oke, oke, Mungkin baik. yang bisa bertolak belakang itu kalau biasanya sih umumnya kalau di ICU itu ada yang berinteraksi sih memang. Tapi kalau diteliti itu biasanya dikasih obat A, B, C, nanti dikasih lagi obat yang C untuk meringankan efek samping yang A. Itu ada. Jadi obatnya ada satu kantong plastik besar karena dokternya ada banyak. Nah, itu ada. Baik, Bu, terjawab. Terima kasih. Terakhir mungkin ya Bu ya, ada lagi tidak? Ada lagi? Atau sudah cukup mau dilanjut minggu depan kita libur tapi ya 2 minggu lagi berarti baru Iya, ketemu. baru masih 2 minggu lagi lo ketemu masih lama. Mm-mm. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk hari ini. Jadi nanti mudah-mudahan topik berikutnya semakin seru lagi ya Bu Justin ya. Dan Ya, ya kita ini pertemuan keberapa ya kalau secara keseluruhan di pertemuan kuliah ini, Rifki? Ke-10, 11. 10 Pak kalau nggak salah Pak. 10 atau 11. Oke, ya nanti kita cek lagi. Tapi dengan Bu Justin masih ada 4 berarti ya. masih ada 4 lagi, Mudah-mudahan Pak. ya santai aja ya. Ya, mungkin Bu Di, Justin nanti kalau ada tugas atau kuis diselingi juga boleh gitu ya, supaya oh,
lebih hidup ya kelasnya, lebih interaktif lagi. Dan Bu Yusin juga jadi tahu gitu, ini si mahasiswa 35 ini semuanya mendengarkan nggak? Nah gitu ya, gitu. Oke. Boleh, boleh. Ini hari ini masuk semua, Mbak. Ya, hari ini puji syukur masuk semua, Bu. Jadi apa namanya? Mudah-mudahan tadi dapat informasinya banyak dan antusiasnya juga terlihat semakin bagus ya. Lebih lebih Iya, banyak lebih bagus. pertanyaannya gitu. Berarti betul Bu, Jadi minggu lalu masih malu-malu ini. masih malu-malu. Ya kan di sini udah lebih lebih bisa belajar lagi bahwa satu senyawa aja bisa jadi banyak obat. Lalu satu lead compound juga bisa jadi banyak obat. Dari kejadian-kejadian mungkin ya kalau lihat Perang Dunia kan ya menyedihkan ya, tapi ternyata masih ada peneliti yang mengembangkan jadi obat. Terus dari apa namanya yang tadi ada nitrogen dari bom itu juga bisa jadi obat. Oke. Itu Bu Yusin, ada tambahan lagi Bu? Atau sudah cukup? Udah, Sudah ya. Baik, mungkin ya. mohon izin saya akhiri perkuliahan hari ini Bu dan terima kasih atas kesediaannya untuk berpartisipasi mengisi mata kuliah biosains di bagian kimia medisinal. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi pada eh, 2 pekan berikutnya gitu ya. Demikian perkuliahan hari ini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang, terima kasih.